Dalam 2 pekan, 44 hektar lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbakar. Polda Jambi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Kejaksaan Tinggi Jambi terima berkas SPDP kasus penipuan penjualan kapal tugboat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 1 Agustus 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Alif Niraihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, Saudara, dalam 2 pekan terakhir, kasus karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 13 kasus, dengan luasan lahan terbakar mencapai 44 hektar. Jumlah luasan lahan terbanyak terdapat di Kecamatan Sadu, dengan luasan lahan terbakar sekitar 20 hektar. Kebakaran lahan hampir setiap hari terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebakaran diperparah dengan kondisi cuaca yang panas dalam 1 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius, mengatakan dalam 2 pekan terakhir, kasus karhutla mencapai 13 kasus dengan luasan lahan terbakar mencapai 44 hektar. Jumlah lahan yang terbakar tersebar di 8 kecamatan, yakni Dendang, Geragai, Muara Sabak Barat, Rantau Rasau, Mendahara, Mendahara Ulu, Berbak, dan Sadu. Jumlah luasan lahan terbanyak terdapat di Kecamatan Sadu dengan luasan lahan terbakar sekitar 20 hektar. Menyikapi semakin bertambahnya kasus karhutla, Pemkab Tanjung Jabung Timur telah menetapkan status siaga karhutla selama 90 hari ke depan, mulai 1 Juli hingga 30 September 2024. Dari 13 kasus karhutla, Polres Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 1 orang tersangka pembakar lahan di Kecamatan Sadu. Saat ini, Polres Tanjung Jabung Timur juga tengah melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari kembali terjadi pada Rabu kemarin. Sulitnya mendapatkan sumber air menjadi salah satu kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Batanghari pada Rabu kemarin. Dalam 1 hari, terdapat 2 titik karhutla di wilayah berbeda, yakni Desa Rantaupuri dan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian. Petugas gabungan BPBD, Manggala Agni, TNI dan polisi berjibaku melakukan upaya pemadaman di lahan perkebunan Semak Belukar. Proses pemadaman berjalan cukup alot karena kondisi api yang mulai meluas sehingga petugas kesulitan menjinakkan si jago merah. Sekretaris BPBD Batanghari, Samral Lubis, mengatakan luas lahan terbakar di 2 titik itu mencapai 6 hektar. Hingga Kamis pagi, api yang sempat padam di salah satu titik yakni Kelurahan Pasar Baru kembali menyala sehingga petugas kembali diturunkan untuk melakukan pemadaman di lokasi sekitar. Tadi malam memang dia kan Semak Belukar. Semak Belukar tentu kita disulitkan dengan medannya yang tidak ada jalan kan gitu. Semak Belukar kan tentu kita harus mobil jauh di belakang kita atau sumber air jauh di belakang kita. Kita mencari atau menemukan api yang di dalam Semak Belukar. Samral Lubis menambahkan, sulitnya akses serta jangkauan sumber air menjadi salah satu kendala petugas di lapangan untuk memadamkan karhutla. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3,5 hektar lahan kosong di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Hingga Rabu sore kemarin, tim Satuan Tugas masih melakukan pendinginan di area terbakar. Terjadi kebakaran di wilayah. Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini lahan yang terbakar merupakan lahan mineral Semak Belukar di RT 9 Desa Tangkit Lama.
Kondisi cuaca panas ditambah dengan kencangnya angin di lokasi membuat si jago merah dengan cepat menghanguskan lahan kosong seluas 3,5 hektar. Usai melakukan pemadaman pada Selasa malam, tim gabungan kembali melakukan pendinginan di lokasi kejadian hingga Rabu sore. Pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru. Berbekal alat pompa punggung, terpantau petugas membasahi area lahan yang masih mengeluarkan asap. Lakukan mopping up dengan menyusuri sisa-sisa bara api yang ada di tunggul-tunggul, itu yang harus kita padamkan agar tidak merambat ke semak-semak yang ada di sekitar. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran di wilayah hukum Polsek Sungai Gelam. Lahan yang terbakar merupakan lahan milik warga yang berbatasan langsung dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 3 titik lahan kosong di kota Jambi hangus terbakar dalam kurun waktu sehari. Diduga kebakaran lahan itu disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sengaja membakar lahan. Kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah titik di kota Jambi pada Rabu sore kemarin. Diduga kebakaran lahan ini disebabkan karena ulah masyarakat yang melakukan aktivitas bakar-membakar. Dalam sehari, 3 titik lahan kosong di kota Jambi terbakar. Di antaranya di kawasan Talanggulo kota Jambi, perbatasan kota Jambi dengan Niaso, dan lahan kosong di kawasan Penyengat Rendah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan pihaknya telah melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke rumah warga. Untuk memadamkan api tersebut, Damkar Kota Jambi telah menurunkan 3 armada di setiap lokasi kebakaran. Ini untuk kondisi terbakar itu belum bisa. Untuk melakukan penyebaran itu mungkin kita akan protek yang di dekat ruko yang ada sekitar sini apabila api menyebar. Sementara itu, Damkar Kota Jambi juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jambi untuk melakukan pemadaman. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Dalam 1 pekan terakhir, Direktorat Reserse Kriminal Umum menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari hasil penyelidikan, keempat tersangka kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar. Keempat tersangka AN, AP, WA, dan SA ditangkap hanya dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Para tersangka ditangkap akibat membakar lahan di Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, dan 2 lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo mengatakan perbuatan keempat tersangka mengakibatkan kurang lebih 43 hektar area lahan terbakar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, di mana beserta dengan jajaran itu kita berhasil mengamankan sebanyak 4 tersangka dengan 4 TKP, di mana TKP ada di wilayah Muara Jambi, kemudian ada 1 TKP, kemudian di Tebo 1 TKP, dan di Tanjab Tim atau Jabung Timur itu ada 2 TKP. Untuk proses penyidikan, keempatnya ditahan di masing-masing Polres. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perkebunan Junto Pasal 108 KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 1 tersangka kasus karhutla di tahun 2024. Polres Tanjung Jabung Timur terus memburu tersangka lainnya. Informasi tersebut akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Kliva Patria langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Kliva. Sudah berapa kasus dan luasan lahan yang terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini, Kliva? Ya, selamat sore pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa belum lama ini Polres Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus karhutla.
karhutla ini terjadi pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024, tepatnya di Parit 8, Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula pada saat tersangka membuka lahan secara dibakar dari pukulan puntung rokok tersebut yang tersangka buang, langsung merembet ke lahan-lahan warga milik lainnya. Selain itu, polisi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus memburu para pelaku tersangka yang melakukan pembakaran lahan dengan secara sengaja. Untuk diketahui, hingga awal Agustus tahun 2024 ini, ada 8 dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami musibah karhutla, yakni pertama di Kecamatan Dendang, Geragai, Muara Sabak Barat, Rantau Rasau, Mendahara, Mendahara Ulu, Berbak, dan terakhir Kecamatan Sadu. Dari 8 kecamatan ini yang terbanyak wilayahnya terbakar yakni berada di Kecamatan Sadu, lebih dari 20 hektar dalam kurun waktu 2 pekan ini. Untuk tersangka sendiri terancam dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya dengan sengaja membakar atau membuka lahan secara dibakar. Untuk hukuman sendiri, pelaku akan ditahan selama kurun waktu 10 tahun dan maksimal denda 10 miliar rupiah. Demikian. Ya, Cliva, apa saja langkah-langkah preventif dari Polres Tanjung Jabung Timur? Ya, untuk langkah preventif yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Timur pasca merebaknya karhutla seluas 44 hektar ini, dari 13 kasus, Polres terus melakukan patroli rutin melalui Babinsa maupun Babin Kamtibmas di wilayah kecamatan yang rawan karhutla berulang, seperti 8 kecamatan tersebut. Selain itu, tim dari Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur telah menerjunkan tim Inafis bersama BPN untuk melakukan pengukuran terhadap wilayah karhutla yang tengah terbakar. Untuk diketahui para pemirsa, saat ini kebakaran di Kecamatan Sadu saat ini masih terus membara. Pihak PBD, Manggala Agni maupun masyarakat peduli api sekitar tengah melakukan pendinginan terhadap wilayah tersebut, mengingat wilayah tersebut merupakan bervegetasi gambut yang apabila ketika di atas permukaan sudah dipadamkan, maka di bawahnya masih terdapat bara api. Demikian. Seluas 44 lahan terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya ratusan hektar sawah petani di Kabupaten Batanghari mengalami kekeringan. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini. Informasi selanjutnya, Saudara, BPBD Provinsi Jambi akan mengaktifkan kembali posko pemantauan karhutla. Posko tersebut akan dibangun di sejumlah daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Jambi saat ini memasuki puncak musim kemarau. Kondisi itu berdampak terhadap meningkatnya suhu udara dan berkurangnya potensi hujan. Menyikapi kondisi itu, BPBD Provinsi Jambi terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tidak hanya itu, BPBD Provinsi Jambi juga akan mengaktifkan kembali posko pemantauan karhutla. Posko tersebut akan dibangun di sejumlah daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Laksanakan itu upaya preventif, upaya pencegahan, di mana
petugas-petugas kita melaksanakan patroli, sosialisasi sambang kepada masyarakat terkait dengan larangan membuka lahan secara membakar. Ini memang yang terjadi selama ini, ada beberapa kejadian di beberapa wilayah itu memang upaya-upaya pembukaan dengan cara membakar masih dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga memang karena posko belum ditetapkan, kita kecolongan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan informasi yang diterima dari BPBD Provinsi Jambi, saat ini sudah 115 hektar lahan yang terbakar. BPBD Provinsi Jambi juga akan terus melakukan pencegahan secara preventif agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, antisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar apel siaga darurat Karhutla yang diikuti oleh ratusan personil gabungan. PJ Bupati berharap semua instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan pencegahan Karhutla. Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dalam menghadapi musim kemarau di lapangan kantor Bupati Rabu sore. Apel yang dipimpin oleh penjabat Bupati Tebo Varial Adiputra bertujuan untuk mengetahui kesiapan petugas dalam menghadapi bencana Karhutla. Penjabat Bupati Tebo Varial Adiputra mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya melakukan pencegahan bencana Karhutla, terutama di kawasan rawan Karhutla. Dengan meningkatkan kewaspadaan tersebut, diharapkan bencana Karhutla dapat diminimalisasi. Penjabat Bupati juga berharap semua instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan pencegahan Karhutla. Pemerintah desa juga diminta untuk dapat membantu tim Satgas dalam langkah pencegahan dengan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak buruk bencana Karhutla. Bermunculan ini sekarang ini, karena itu kita dengan segera melaksanakan apel ini untuk mengantisipasi, menanggulangi, dan mencegah kebakaran hutan. Nah, kita sudah bekerjasama dengan TNI dan Polri bahu-membahu dalam menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Musim kemarau membuat ratusan hektar lahan sawah petani di Kabupaten Batanghari mengering. Petani mulai khawatir tanaman padi milik mereka mati dan terancam gagal panen. Seperti inilah kondisi areal persawahan petani yang berada di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari yang mengalami kekeringan akibat tidak lagi teraliri air. Hujan yang tak kunjung turun selama hampir 1 bulan ini membuat ratusan hektar tanah di lahan persawahan petani retak-retak. Selain itu, irigasi dan sungai yang menjadi andalan petani untuk mengaliri air ke sawah berkurang, bahkan sebagian sudah mengering. Meski pemerintah desa setempat telah mempersiapkan mesin pompa air, namun petani diminta untuk melakukan pengajuan dokumen pinjam pakai pompa terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan para petani sekitar. Sekitar waktu 3 minggu, hampir 1 bulan, sawah kami sudah dilanda kekeringan. Jadi oleh karena itu perlu pengairan yang cukup untuk padi kami. Tapi ternyata sekarang tuh padi kami sudah mulai berubah karena di kekurangan air. Petani khawatir jika kemarau berlangsung lama akan dapat mengancam ratusan hektar sawah padi hingga memicu gagal panen. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Hingga Juli 2024, 118 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Sarolangun. BPBD Sarolangun mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat membuka kebun baru. Memasuki musim kemarau tahun 2024, BPBD Kabupaten Sarolangun terus mengimbau masyarakat, terutama yang berada di sekitar lahan gambut untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hingga Juli 2024, 118 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Sarolangun. Namun jumlah tersebut tidak seluruhnya berpotensi karhutla, karena bersumber dari faktor alam seperti pantulan seng dan lainnya. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2024. Yang berada di level tersebut, khususnya di area-area lahan yang lahan gambut, jika kami mengimbau
agar masyarakat tidak membakar, karena seperti ini yang terjadi pemadaman pada beberapa kali. Yan Aswadi menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan karhutla, baik dari segi edukasi maupun sosialisasi, dan kesiapan sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga sayur mayur di pasar tradisional Muaro Jambi naik. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan. Halo, selamat sore Azam. Ya, Raihan, sore. Ya. Sayur mayur jenis apa saja yang mengalami kenaikan harga, Azam? Ya, pantauan kami tadi pagi, Raihan dan pemirsa, sejumlah harga bahan pokok terutama sayur hasil pertanian lokal yang ada di pasar Seketi Muaro Jambi terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan sendiri seperti timun yang hari ini dijual Rp12.000 yang sebelumnya di harga Rp7.000. Kemudian harga sayur yang mengalami kenaikan seperti terung yang hari ini dijual Rp15.000, sebelumnya di harga Rp13.000, artinya ada kenaikan sekitar Rp2.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada sayur hasil pertanian seperti kacang panjang yang hari ini dijual sekitar Rp15.000 yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga hasil pertanian lokal juga terjadi pada sawi hidroponik yang hari ini pemirsa dijual sekitar Rp25.000 per kilogram, semula harga hanya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga sendiri berdasarkan informasi yang kami dapat dari para pedagang telah terjadi sejak 1 minggu belakangan ini. Ya, Rehan. Ya, kemudian Azam, apa yang menjadi penyebab kenaikan harga sayur mayur di pasaran? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pedagang, kenaikan harga terjadi disebabkan kemungkinan ada petani lokal yang mengalami gagal panen karena musim kemarau yang melanda Muaro Jambi sejak bulan Juni lalu. Sehingga ketersediaan barang di pasar mengalami pengurangan, tidak memenuhi kebutuhan para pembeli ataupun masyarakat di pasar Seketi Muaro Jambi. Para pedagang tidak mengetahui secara pasti kapan harga sayur ini akan kembali turun normal seperti biasanya, mengingat wilayah Muaro Jambi hingga kini masih berada pada musim kemarau. Ya, Rehan. Ya. Kenaikan harga di pasar Muaro Jambi disebabkan oleh beberapa petani yang gagal panen. Ya, saudara, memasuki segmen menuju Pilkada 2024. Pada tahapan verifikasi faktual perbaikan tahap 2, pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus mendapat syarat dukungan terbesar dari 6 kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Mulai tanggal 1 Agustus tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Sarolangun melakukan verifikasi faktual perbaikan dokumen syarat dukungan perseorangan dari hasil progres verifikasi administrasi kedua, syarat dukungan calon perseorangan, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus yang memenuhi syarat mencapai 7.488 dukungan dari 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. 6 diantaranya merupakan jumlah dukungan tertinggi, yakni Kecamatan Sarolangun sebanyak 1.341 jumlah dukungan, Kecamatan Pelawan 1.467 jumlah dukungan, Kecamatan Limun 947 dukungan, Kecamatan Air Hitam 958 dukungan, Kecamatan Singkut 910 dan Batin 8 835 dukungan. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan pihaknya sudah meminta PPK dan PPS untuk bekerja cepat, terukur dan cermat serta memastikan dokumen yang diverifikasi harus sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan program itu 11 hari, mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 10 Agustus nanti. Dari 30 Juli sampai tanggal 30 Agustus ini. Dari proses perpak nanti yang berjalan. Jajaran KPUD Sarolangun menekankan kepada jajaran PPK dan PPS
agar sebelum turun melakukan verifikasi faktual ke lapangan untuk terus berkoordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan, kemudian membuat jadwal perencanaan yang baik agar proses verifikasi sesuai dengan jadwal serta capaiannya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Provinsi Jambi tidak menemukan adanya pelanggaran politik uang atau money politik selama pemilu serentak 2024. Kesulitan dalam pembuktian menjadi alasan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi telah merilis hasil penindakan pelanggaran pemilu tahun 2024. Bawaslu menyatakan tidak ada temuan politik uang atau money politik selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 2024. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan tidak adanya temuan money politik dikarenakan sulit dalam pembuktian sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ari Juniarman mencontohkan ada informasi awal terkait money politik, bahkan ada bukti rekaman percakapan yang menjanjikan pemberian sejumlah uang, namun tidak ada saksi yang melihat dan tidak ada bukti kebenaran pemberian uang. Temuan ada, laporan ada, nah cuman ada proses-prosesnya, mulai dari pemeriksaan sampai kalau di Gakumdu itu sampai kalau cukup alat digelar di Gakumdu yang kemudian kalau memenuhi syarat formil dan material ada terkait pidana pemilu ya kita lanjutkan ke penyidikan. Ari Juniarman mengklaim pihaknya telah melakukan pencegahan dan pengawasan money politik sejak awal dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat yang melaporkan tindakan money politik harus disertakan dengan bukti dan saksi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Penyidik Subdit 1 Kamnek memeriksa Dinar Kendi sebagai saksi kasus pemalsuan dokumen kapal PT SBS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kejati Jambi menerima berkas SPDP kasus penipuan penjualan kapal tugboat dari Bareskrim Mabes Polri. Saat ini Kejati Jambi telah menunjuk jaksa untuk meneliti kasus perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kasus perkara penipuan penjualan kapal tugboat dari Bareskrim Mabes Polri. Surat tersebut diterima Kejati Jambi untuk tersangka Afandi Susilo yang ditetapkan tersangka oleh Polda Jambi. Kasih Penkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, saat ini Kejati Jambi telah menunjuk jaksa untuk meneliti kasus perkara tersebut. Tersangka dilaporkan oleh korban berinisial B, pengusaha asal Jawa Timur, ke Mabes Polri terkait kasus penipuan pembelian kapal tugboat. Akibat kasus pemalsuan itu, korban mengalami kerugian hingga mencapai miliaran rupiah. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima SPDP dari Bareskrim Mabes Polri atas nama tersangka AS atau alias KA. Terhadap tersangka disangkakan pasal 378 dan 372. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerbitkan P16 jaksa peneliti untuk menangani perkara ini. Sebelumnya Afandi Susilo alias Koape yang merupakan kepala cabang PT Sinar Bintang Samudra dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan pada 17 April lalu. Kasus ini dilaporkan oleh PT Sinar Bintang Samudra yang bergerak dalam bidang kapal tugboat dan tongkang yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Saat ini tersangka telah diamankan di Rutan Polda Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Penyidik Subdit 1 Kamnek memeriksa artis ibu kota Dinar Kendi sebagai saksi kasus pemalsuan dokumen kapal PT SBS. Dinar Kendi diperiksa selama kurang lebih 6 jam oleh penyidik untuk mendalami kasus tersebut. Setelah sempat dikabarkan mangkir, artis ibu kota Dinar Kendi akhirnya mendatangi Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Jambi. Dinar Kendi memenuhi panggilan penyidik untuk menjadi saksi dalam kasus pemalsuan dokumen kapal di PT Sinar Bintang Samudra atau SBS Jambi. Dinar Kendi diperiksa untuk mendalami kasus yang melibatkan kekasihnya sekaligus kepala cabang PT SBS Avandi Susilo alias Koape. Selama 6 jam diperiksa, Dinar Kendi mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait perkenalannya dan bisnis kapal tersangka Avandi Susilo. Dinar Kendi mengaku tidak mengetahui sama sekali asal-muasal kapal yang dimiliki oleh tersangka. Tadi 20 pertanyaan seperti itu, tapi ya selebihnya detailnya penyidik lah, kan nggak enak kalau dibongkarin di sini juga. Ini terkait pemeriksaan apa ini, Mbak? Ya kayak kedekatan sama Koapek udah berapa lama seperti itu. Kayak gitu-gitu sih, terus tahu bisnisnya nggak sih apa kayak gitu-gitu. Sebelumnya AS alias Koape, kepala cabang PT SBS dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi. Pengusaha kapal dan tongkang ini dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor bernama PT FBS. Dokumen dan data kapal dan tongkang tersebut diubah pelaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Mashuri menyikapi kekurangan siswa baru di sejumlah sekolah pada PPDB tahun ajaran 2024-2025. Mashuri meminta agar pihak sekolah menghadirkan inovasi baru dalam meningkatkan kompetensi siswa dan sekolah. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah di Kabupaten Bungo menurun. Penurunan jumlah peserta didik baru terutama terjadi di tingkat SD. Bahkan pada tahun ajaran 2024-2025 ini, ada beberapa SD yang hanya memiliki 2 hingga 6 siswa baru. Permasalahan tersebut mendapat perhatian dari Bupati Bungo Mashuri. Mashuri mengatakan penurunan jumlah siswa baru tidak terlepas dari peranan pihak sekolah dan tenaga pendidik. Kompetensi sekolah menjadi tolak ukur orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang memiliki kompetensi yang baik. Mashuri meminta pihak sekolah harus menghadirkan inovasi dan terobosan baru dalam meningkatkan kompetensi siswa dan sekolah. Sekolah juga mesti berinovasi. Jadi orang datang ke sekolah, jadi ada setidaknya mereka bersaing antar sekolah sehingga memang anak-anak lebih lebih happy bersekolah di satu tempat. Beberapa SD di Kabupaten Bungo saat ini mengalami penurunan siswa didik baru. Di antaranya SD Negeri 80-2 Dusun Tukum 2 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, SD Negeri 25-2 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, dan SD Negeri 212 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Jujuhan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan membuka formasi calon ASN tahun 2024. Hingga saat ini, pemerintah kabupaten melalui BKPSDM Tanjab Barat masih menunggu juknis dan aturan dari Menpan RB. Direncanakan pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan membuka formasi calon PNS dan P3K, formasi penerimaan terbuka untuk umum bagi yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang ingin dilamar. Kepala BKPSDM Tanjung Jabung Barat Saldi mengatakan, pada tahun ini Pemkab akan kembali membuka penerimaan calon PNS dan P3K. Khusus formasi ASN akan dibuka sebanyak 230 formasi dan 550 formasi P3K.
penerimaan PNS dan P3K dibuka sesuai kebutuhan dengan jumlah kebutuhan ASN pensiun yang terjadi setiap tahunnya. Adapun formasi penerimaan CPNS berjumlah 230 usulan dengan kategori formasi teknis dan 80 kuota dan 150 formasi kesehatan. Sementara penerimaan P3K berjumlah 550 dengan rincian 275 tenaga teknis, 150 guru, dan 125 tenaga kesehatan. Untuk penerimaan CASN, BKPSDM Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih menunggu juknis dari Menpan RB. Untuk rekrutmen ASN di Tanjung Jabung Barat sudah disetujui oleh Menpan berjumlah 780 orang dengan rincian PNS 230 dan P3K 550 orang. Untuk pelaksanaan ujian dan lain-lain kita masih menunggu juknisnya dari Menpan. Kapan waktunya kita belum tahu. Saldi menambahkan Pemkab Tanjung Jabung Barat telah melantik dan memberikan SK pengangkatan kepada P3K tahun 2023 pada 15 Mei lalu. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Hingga awal Agustus, pemerintah Provinsi Jambi belum melakukan proses penerimaan P3K tahun 2024. Pelaksanaan tahapan penerimaan baru akan dilakukan setelah adanya juklat dan juknis dari pemerintah pusat. Meski telah mendapatkan ketentuan alokasi 1.536 formasi penerimaan P3K tahun 2024, namun hingga awal Agustus ini, pemerintah Provinsi Jambi belum melakukan proses penerimaan P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Henrizal mengatakan belum dimulainya tahapan tes P3K itu karena Pemprov Jambi belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan P3K dari pemerintah pusat. Pelaksanaan tahapan penerimaan baru akan dilakukan setelah adanya juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Berdasarkan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat, penyelesaian penerimaan tenaga P3K masih menjadi prioritas utama untuk daerah dibandingkan dengan penerimaan CPNS. Masalah P3K itu kita sampai dengan saat ini belum ada informasi ataupun petunjuk dari pusat. Sembari menunggu itu kita sebenarnya menunggu saja sepanjang itu nanti ada petunjuk untuk pelaksanaan kita siap. Untuk tahun 2024, alokasi tenaga guru di lingkup pemerintah Provinsi Jambi masih menjadi formasi terbesar dengan jumlah mencapai 1.300 orang. Sedangkan untuk alokasi tenaga kesehatan mencapai 160 orang dan tenaga teknis hanya 60 orang. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan Dumisake Pendidikan tahun 2024. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan Samisake Pendidikan tahun 2024 kepada 5.500 pelajar yang kurang mampu. Program Dumisake Pendidikan pada tahun ini menyasar 5.500 siswa-siswi yang tidak mampu. Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya pemerataan standar pengembangan pendidikan di daerah dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat menyerahkan bantuan Dumisake Pendidikan tahun 2024 di SMA Negeri 2 Muaro Jambi.
Al-Haris mengatakan program Dumisake Pendidikan untuk tahun ini akan menyasar 5.500 siswa-siswi yang tidak mampu. 410 orang diantaranya merupakan peserta didik di Kabupaten Muaro Jambi. Bantuan tersebut diupayakan pemerintah guna meringankan beban pendidikan bagi anak-anak kurang mampu agar tetap bersemangat belajar dalam mendukung peningkatan IPM daerah. Untuk memaksimalkan pembangunan pendidikan yang berkualitas, Al-Haris mengajak seluruh tenaga pendidik untuk selalu memberikan perhatian khusus bagi anak-anak didiknya. Terus memompa semangat pelajar akan memberikan dampak positif pada kemajuan pendidikan di daerah, khususnya dalam penciptaan sumber daya manusia yang berdaya saing. Kita bangga sekali bahwa kembali kita bisa melaunching pemberian beasiswa Dumisake ini. Ada 5.500 siswa di Jambi yang diberi tahun ini, dan khususnya untuk Jambi ada 410 orang dari SMK, SMA dan juga SLB. Kita berharap memang ini bisa membantu meringankan beban anak-anak kita yang memang mungkin kurang menentukan atau memang dia butuh peralatan yang kita berikan ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk anak kita semuanya. Program Dumisake Pendidikan yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi merupakan bantuan dalam bentuk peralatan sekolah bagi siswa-siswi penerima manfaat. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. 25.313 siswa di Provinsi Jambi menerima beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP tahap kedua. Beasiswa itu disalurkan langsung oleh anggota DPD Republik Indonesia, Elviana, ke sejumlah sekolah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Elviana, kembali menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar. Bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahap kedua tahun 2024, 25.313 siswa di Provinsi Jambi menerima beasiswa PIP. Dari jumlah tersebut, 1.800 diantaranya diberikan untuk siswa di Kota Jambi. Pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, Elviana menyerahkan beasiswa PIP ke 3 sekolah, diantaranya di SMP Negeri 25 Kota Jambi, SMP Negeri 11 Kota Jambi, dan SMP Negeri 22 Kota Jambi. Pemberian beasiswa akan dilanjutkan pada Jumat besok yang akan disalurkan ke SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 6 Kota Jambi. Dan untuk Kota Jambi ada 1.800-an. 1.800-an? Ya, nanti Oktober akan cair lagi dan saya sudah minta kepada kepala sekolah tadi semua harus segera merapikan dapodiknya. Contreng layak PIP untuk yang benar-benar, kecuali anak PNS, anak BUMN, anak TNI. Artinya kita tetap mengupayakan ya sebanyak-banyaknya karena di sistem Kemendikbud itu tidak ada patok misalnya Jambi sekian ribu, Palembang, Sumatera Selatan sekian ribu, tidak ada. Kepala SMP Negeri 25 Kota Jambi, Elvira, mengucapkan terima kasih atas beasiswa PIP yang telah disalurkan. Diharapkan orang tua siswa yang menerima bantuan tersebut dapat menggunakannya untuk keperluan dan kebutuhan sekolah anaknya. Kami berharap juga kepada Ibu Elviana mungkin untuk kedepannya akan lebih banyak lagi siswa-siswa kami yang dapat PIP karena ini sangat bermanfaat karena untuk SMP Negeri 25 Kota Jambi ini memang anak-anak kami di sini termasuk golongan anak-anak yang kelas menengah ke bawah. Banyak sekali anak-anak buruh, anak-anak tukang cuci sangat banyak di sini, jadi sangat mengharap bantuan seperti itu. Seluruh sekolah di Provinsi Jambi diharapkan dapat memperbaharui data dapodik siswanya, sehingga seluruh siswa yang tidak mampu dapat menerima beasiswa langsung dari pemerintah pusat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menutup Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kerinci. Asraf mengapresiasi suksesnya kegiatan yang telah dimulai sejak tanggal 30 Juli tersebut. Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2024 resmi ditutup oleh penjabat Bupati Kerinci didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci Nur Hayati Asraf. Seluruh rangkaian kegiatan yang digelar sejak 30 hingga 31 Juni tersebut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan dan pameran kesenian serta karya tangan kader PKK Kabupaten Kerinci.
Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, Jambore PKK merupakan agenda rutin yang juga menjadi ajang silaturahmi bagi kader PKK di setiap kecamatan. Kita ingin merasa kompak, ingin merasa kebersamaan, ingin mewujudkan Kabupaten Kerinci yang betul-betul damai, yang betul-betul indah, terutama dalam menuju Pilkada 27 November 2024. Acara penutupan Jambore Kader PKK Kabupaten Kerinci tahun 2024 dimeriahkan dengan menampilkan artis ibu kota dan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Pada Jambore PKK tahun ini, Kecamatan Air Hangat berhasil menjadi juara umum, mengungguli 17 kecamatan lainnya. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Alvin Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.